Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Saudara sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa Prabowo sebagai salah satu capres hadir juga dalam pertemuan 100 Ekonomi Indonesia, forum 100 Ekonomi Indonesia beberapa waktu yang lalu, dan beliau juga menyampaikan pokok-pokok pikiran yang diantara pokok pikiran yang menurut saya agak bombastis juga, dan banyak orang juga kemudian seperti itu, misalnya memberi makanan gratis kepada rakyat Indonesia 400 triliun lebih tiap dalam satu tahun dianggarkan gitu loh. Kemudian perguruan tinggi negeri gratis, orang sekolah di perguruan tinggi negeri gratis misalnya. Itu ide yang bagus saja, tetapi kasih makan orang yang itu saya kira mesti dielaborasi bahwa yang dia maksud itu pegawai negeri. Seperti zaman Orde Baru sudah berlangsung kok, zaman Orde Baru pegawai negeri itu kan pulang sore, siangnya dikasih makan, ada makanan, ada jatah makan buat mereka. Nah, kalau dia ini mungkin karena semangatnya seakan-akan orang-orang seluruh rakyat dikasih makan gratis satu kali tiap hari. Itu kan tidak mungkin ya, jadi mesti elaborasi. Itu satu. Yang kedua, dia juga mengatakan di dalam itu buruh tidak usah banyak tuntutan ganggu pengusaha lah, jangan jadi tidak usah kasih naik itu upah minimumnya, regionalnya, tidak usah tuntut, nanti kita kasih subsidi transportasi, subsidi makan dan lain sebagainya. Itu yang kemudian merasa para buruh itu menganggap bahwa Prabowo tidak punya gagasan yang baik dalam kaitan masalah ini, sehingga mereka kemudian memberi kritik tajam ya, kaum buruh memberi kritik tajam kepada Prabowo Subianto tentang pandangan-pandangannya yang sebetulnya tidak dielaborate secara rinci, sehingga bisa menimbulkan mispersepsi di kalangan yang membacanya, termasuk kita. Soal makanan gratis dan lain sebagainya itu kan agak bombastis, dia hanya sekadar ya ini mumpung jadi janji aja dulu, belum tentu juga dipenuhi kan. Nah, tadi tidak rasional kita. Nah, saudara sekalian, sebagaimana dimuat kita ambil di kumparan bisnis ya, yang dimuat di kumparan bisnis tanggal 2 Oktober 2023 yang lalu, dikatakan bahwa bakal Presiden Prabowo Subianto diprotes buruh karena pernyataannya yang meminta buruh tidak banyak tuntut kenaikan upah. Sebagai gantinya Prabowo menjanjikan banyak subsidi bagi buruh, mulai dari BBM sampai transportasi. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia KSBSI Eli Silaban menegaskan aktualisasi kebijakan pemerintah yang nyata dirasakan oleh buruh adalah kenaikan upah. Subsidi yang dijanjikan Prabowo menurutnya tidak lebih dari janji-janji politik, jadi belum tentu itu dilaksanakan menurut mereka. Dan itu hanya sebuah janji politik saja, dan itu sudah terbukti. Misalnya Pak Jokowi dulu kan banyak janji untuk popularitas untuk dipilih, tapi setelah terpilih kan dia tidak laksanakan janji itu. Salah satunya termasuk misalnya menggaji memberi gaji orang yang tidak bekerja, pengangguran. Itu kan ternyata kan bohong kan, tipu aja. Nah, itu mereka janji-janji seperti itu yang tidak masuk akal, itu pasti dianggap sebuah janji politik saja untuk mengkait dukungan, padahal itu tidak benar. Bagi orang rasional tidak percaya hal-hal yang seperti itu, seperti para buruh ini. Nah, kalau memang ada dana untuk itu subsidi buruh, ya dibuat saja semacam kontrak politik, dan itu menjadi sebuah kebijakan nantinya ketika bapak-bapak ini memimpin, kata Eli. Tapi saya nggak percaya semua janji politik yang dituntut pekerja dan buruh itu kenaikan upah yang aktual dan itu bisa diterima mereka. Tidak ada yang menjamin bahwa kandidat presiden akan melaksanakan itu ketika mereka terpilih. Adapun yang dijanjikan Prabowo dengan meminta buruh tak banyak tuntut kenaikan upah adalah biaya kesehatan gratis, subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi untuk pendidikan, plus makan siang gratis untuk siswa SD dan pondok pesantren. Bagus sih idenya memberikan makan siang, memberikan subsidi-subsidi yang lain kan. Jadi makan siang gratis bagi siswa SD dan pondok pesantren itu yang kita maksud. Tidak mungkin masyarakat luas. Itu saya kira itu ideal ya, bisa dilakukan. Senada Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia KPBI Ilham Shah menilai tidak pantas Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan tersebut. Menurutnya upah menjadi hal fundamental yang diperjuangkan buruh di Indonesia.
Persoalan upah adalah persoalan urat nadi kehidupan buruh hari ini. Kita sama-sama tahu Indonesia hari ini adalah negara nomor 2 terendah upahnya se-Asia. Hanya di atas Laos dan Vietnam, tingkat upah di Indonesia sangat rendah, terutama di wilayah Jawa Tengah, katanya. Kemudian saudara sekalian, ini banyak yang protes ya. Jadi perspektifnya tidak boleh jangka pendek, itu perspektif abad ke-18. Ya, sektor-sektor memberikan produksi massal juga akan terpukul. Menurutnya tuntutan buruh atas kebaikan upah itu hal yang masuk akal, katanya. Jadi perspektifnya tidak boleh jangka pendek, itu perspektif abad ke-18 sampai abad ke-20, di mana pokoknya kaum buruh diperas tinggi-tingginya untuk mendapatkan keuntungan bagi pengusaha. Suara aspirasi buruh di daerah juga menyatakan hal serupa. Sekjen Konfederasi Pekerja Indonesia KSPSI Jawa Tengah Aulia Hakim mengatakan bahwa upah menjadi hal fundamental untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di atas dari segala keringanan yang dapat melalui subsidi-subsidi. Ini pernyataannya sangat keliru dan terkesan tidak ada keberpihakan kalau dia mengatakan seperti maksudnya Prabowo yang mengatakan seperti di atas. Saya nggak tahu bahasa Prabowo bicara seperti itu, apakah orang-orang di sekitar Prabowo yang mencari keuntungan, kata Aulia. Baginya narasi janji pemberian subsidi Prabowo adalah lagu lama yang selalu muncul di tahun-tahun politik. Namun nyatanya aktualisasi janji itu menurutnya masih nihil. Demikianlah kawan-kawan sekalian apa yang disampaikan oleh para buruh menanggapi pernyataan Prabowo pada acara yang lalu. Saya tambahkan dulu sedikit bahwa tadi kita agak lewatkan, yaitu Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI, salah satu organisasi buruh terbesar di tanah air ya, Jumhur Hidayat menilai Prabowo keliru dalam berpikir. Dia menjelaskan bahwa pendapatan buruh dan capital revenue dalam satu usaha di Indonesia masih sekitar 39%. Paling rendah di 5 negara di Asia, ya, ASEAN ya. Sementara di negara yang lebih memikirkan pekerjaannya seperti di Eropa, bisa mencapai revenue-nya bisa mencapai 60% pendapatannya untuk buruh, katanya. Perspektif di pemikiran Prabowo itu adalah bisnis bias atau pengusaha bias. Jadi bias kepada pengusaha, bukan bias kepada keadilan. Dalam hal ini keadilan bagi kaum buruh. Jumhur berpendapat tidak ada hubungan antara pemerintah memberi kemudahan kepada pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi. Yang ada malah bisa sebaliknya, karena pertumbuhan disumbangnya 56-57% dari belanja masyarakat, katanya. Ia mengingatkan kalau kaum buruh tidak memiliki upah yang cukup, maka daya beli rendah, UMKM terpukul, sektor-sektor yang memberikan produksi massal juga akan terpukul. Menurutnya tuntutan buruh atas kebaikan upah itu harus masuk akal. Demikian dikatakan oleh Presiden Asosiasi Buruh KSP yaitu Presiden Pekerja Serikat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jumhur Hidayat. Nah, kawan-kawan sekalian, itulah kritik para buruh terhadap pernyataan pidato Prabowo Subianto ya pada di depan Fraksi Ekonomi Indonesia pada minggu yang lalu. Nah, saya kira apa yang dikatakan oleh Prabowo itu juga memang bagi kita juga dalam banyak hal tidak masuk akal dan kelihatannya tidak banyak memberi elaborasi yang rinci sehingga bisa menimbulkan kecurigaan dan buruh. Pikiran Prabowo itu kemudian mulai dikritik oleh para buruh. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, supaya pikiran-pikiran itu jangan terwujud di pasca Pilpres 2024 akan datang, arahkan dukungan para buruh itu kepada mereka yang kira-kira sepakat dengan pikiran buruh. Capres yang kira-kira bisa seiring dengan pikiran buruh dan masuk akal. Dan saya dengar bahwa selama ini gubernur yang pernah berjuang untuk kepentingan kenaikan upah minimum buruh, bahkan melawan kebijakan pemerintah pusat, misalnya Anies Baswedan ketika menjadi gubernur DKI Jakarta, dengan sejumlah fasilitas yang diberikan selain upah minimumnya dinaikkan, yang melawan pemerintah pusat, karena pemerintah pusat menaikkan upah minimumnya cuma 0,sekian%, sementara Anies menyatakan tidak rasional karena dia tabrak aturan dan dia minta supaya DKI dikecualikan dan dia naikkan upah minimum seperti yang diharapkan oleh para buruh.
di seputar jam DKI waktu itu. Nah, karena itu kalau memang itu masuk akal di Anies, dukung para buruh bersatu, dukung Capres Anies Muhaimin, ya. Para buruh dan kaum-kaum yang selama ini merasa terpinggirkan oleh rejim pemerintah Jokowi ini karena ekonomi lebih banyak diarahkan untuk kepentingan oligarki, lawan dan menangkan Anies secara massal, baik buruh maupun mereka-mereka yang bekerja di sektor informal di bawah dan mereka selama ini tidak diuntungkan oleh rejim Jokowi selama ini. Dukung Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar Pilpres 2024 yang akan datang. Demikianlah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.